Salam saudaraku, pada video pembelajaran kali ini saya akan menerangkan tentang hermeneutik, di mana hermeneutik itu adalah sangat penting bagi seorang hamba Tuhan ataupun masyarakat umum agar kita bisa dapat menafsirkan Alkitab dengan baik dan menemukan pengertian yang jelas dan akurat tentang teks Alkitab. Kadang-kadang perlu juga dibarengi dengan penghayatan agar bisa kita menemukan dan mengerti gagasan yang ada di dalam Alkitab. Kebutuhan akan penafsiran Alkitab. Banyak orang Kristen, baik Protestan dan Katolik, membaca ayat mengenai jemaat yang sedang beribadah secara otomatis membayangkan orang-orang yang duduk di bangku gereja. Tidak semua arti yang jelas itu sama jelasnya bagi semua orang. Jadi firman yang relevan dan bersikap rangkap itu adalah Alkitab adalah firman Allah. Maka Allah selalu relevan. Alkitab mempunyai sifat manusiawi dan ilahi. Sikap rangkap inilah yang menuntut kita melakukan penafsiran. Dan Alkitab itu punya otoritas, yaitu Alkitab berbicara kepada seluruh umat manusia dalam segala zaman dan dalam semua kebudayaan. Oleh karena itu Alkitab itu firman Allah, kita harus dengarkan dan menaatinya. Itulah ketaatan universal. Alkitab itu juga punya konteks historis. Allah mengucapkan firman-Nya itu melalui bahasa manusia dalam sejarah. Maka setiap buku memiliki keistimewaan historis. Penafsiran dibutuhkan karena ketegangan di antara relevansi kekal dengan keistimewaan historisnya. Persoalan utama yang harus kita cari di dalam hermeneutika ini adalah adanya ajaran bidah. Kita biasanya dapat mengenal ajaran bidah itu sebab selain dari Alkitab, mereka juga patuh kepada kekuasaan yang lain. Namun tidak semua dari mereka secara terang-terangan berbuat demikian. Bagaimana caranya kita mengetahui ajaran itu adalah ajaran bidah? Yang pertama adalah mereka membengkokkan kebenaran. Dalam banyak hal, mereka membengkokkan kebenaran melalui cara mereka memilih dan memelintir ayat-ayat dari Alkitab itu sendiri secara selektif. Dan setiap ajaran bidah, mulai dari ajaran seksi Yehova, Arianisme, hingga penganut Mormon, sama-sama mengaku bahwa ajaran mereka itu didukung oleh ayat Alkitab. Dan ajaran bidah ini biasanya memakai konteks yang keliru. Di kalangan gereja tertentu sebenarnya seperti yang kita banyak ketahui adalah konteks yang keliru itu misalnya ajaran teologi kemakmuran. Nah, mereka selalu lebih banyak berbicara tentang keuangan di dalam gereja. Oke. Untuk itulah kita perlu mengetahui bahwa apa sisi manusiawi dari Alkitab itu. Allah memilih menyampaikan firman-Nya itu kepada semua keadaan manusia dan menggunakan setiap macam komunikasi yang ada agar dapat dimengerti oleh kita. Jadi tugas utama penafsir adalah melakukan eksegese. Mendengar firman Allah yang mereka dengar, saudara harus berusaha mengerti secara tepat apa yang dikatakan kepada mereka pada waktu itu di dalam konteks sejarahnya. Dan itulah maka kita perlu hermeneutika. Bagaimana arti Alkitab yang dituliskan ribuan tahun yang lalu bisa kita mengerti pada zaman atau pada saat sekarang ini.
Selesai, Bu. Aku picit selesai, belum? Tugas pertama yaitu eksegesi, yaitu mempelajari Alkitab secara sistematis dan teliti. Untuk apa? Untuk menemukan arti asli yang dimaksudkan. Pada dasarnya hal ini adalah suatu tugas yang berkenaan dengan sejarah. Yang kedua adalah mendengar firman yang mula-mula. Mendengar firman sebagai penerima atau mendengarkannya untuk menemukan apa arti semula. Untuk itu kita perlu menafsir dengan baik, yaitu dengan cara eksegese yang akan mendatangkan pengertian Alkitab yang benar bagi para penafsir. Contoh, Matius 19 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita menemukan makna eksegese ini? Begini, yang pertama kita bagaimanapun juga tidak mungkin secara logika seekor unta itu bisa melewati lubang jarum. Dan justru itulah yang dimaksudkan Yesus. Tidak mungkin bagi orang yang mengandalkan kekayaan untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam kerajaan Allah. Selesai, Bu. Terus ke sebelahnya. Nah, tugas kita juga yang berikutnya di dalam menafsirkan Alkitab ini adalah mencari konteks historis dari Alkitab yang kita baca. Artinya kita harus memahami latar belakang yang mendalam dari setiap kitab berdasarkan waktu, budaya, dan kondisi yang melingkupnya. Faktor utama yaitu waktu dan kebudayaan pengarang serta pembacanya. Kemudian faktor geografis, topografis, dan politik. Yang ketiga adalah relevan dengan lingkungan pengarang dan gaya sastranya. Dan kemudian kita juga harus mengetahui apa yang sedang terjadi, contohnya di Israel atau gereja. Dan kita harus memahami tujuan dan peristiwa yang Alkitab tuliskan. Apakah itu adalah suatu penemuan yang valid? Kita perlu tahu, maka carilah keterangan-keterangannya secara detail dalam kamus Alkitab. Setelah kita cari, untuk lebih lanjut kita menemukan kevalitan daripada data itu, maka gunakan pengantar pada sebuah buku penafsiran yang baik. Yang ketiga, kita menelaah apa itu isi daripada pelajaran daripada mata kuliah hermeneutik ini. Di samping konteks sastra, isi yang berikutnya adalah di samping konteks historis, isi yang berikutnya adalah konteks sastra. Kita perlu membaca sesuatu ayat dalam konteksnya, itu adalah tugas yang sangat penting dalam eksegesis. Kemudian kata-kata dan kalimat dalam Alkitab sebagian besar hanya memiliki arti yang jelas bila dihubungkan dengan kalimat yang sebelumnya. Dan tujuan daripada eksegesis adalah menemukan apa yang dimaksudkan oleh penulis mula-mula. Makanya perlu kita menggunakan terjemahan yang baik, yang menghargai struktur puisi dan paragraf. Kemudian kita mengenal kesatuan pikiran, dan inilah yang amat krusial dalam penafsiran Alkitab. Dan kemudian setelah kita mengetahui konteks historis dan konteks sastranya, mulailah kita menganalisis isi teks itu. Apa makna tata bahasa yang ditulis di dalam perikop firman Tuhan itu. Isinya ialah berhubungan erat dengan arti kata-kata, hubungan tata bahasa dalam kalimat, dan pilihan teks asli di mana terdapat perbedaan antar manuskrip tulisan tangan. Yang kedua adalah
terjemahan. Suatu terjemahan yang baik adalah saat utama yang mutlak dan esensial bagi seorang yang tidak menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi kita perlu terjemahan. Yang ketiga adalah peralatan studi. Yang pertama adalah kamus Alkitab yang baik. Yang kedua adalah buku pengantar yang baik. Yang ketiga adalah terjemahan Alkitab. Dan yang keempat adalah buku tafsiran yang baik. Dan yang berikut adalah pemilihan tafsiran. Belajar memilih buku tafsiran yang baik juga merupakan hal yang sangat penting. Karena itu, hal tersebut menjadi langkah terakhir yang kita lakukan. Jadi, kata hermeneutik itu dipakai dalam arti yang lebih sempit, yaitu mencari relevansi dari teks-teks kuno untuk zaman sekarang. Bagaimanapun juga, perkara masa kini itulah yang mula-mula membawa kita kepada Alkitab. Dasar hermeneutik adalah selalu dimulai dengan eksegesis yang mantap. Kemudian memahami maksud semula daripada teks itu. Yang berikut adalah kita harus tahu apa bahaya penafsiran yang keliru. Bahaya penafsiran yang keliru adalah memulai konteks dari konteks masa kini. Bukan seperti yang kita terangkan tadi dari konteks historis, konteks sastra, kemudian analitis. Nah, jadi jangan terbalik kita menafsirkannya. Jangan dari konteks hari ini. Di samping cara penafsiran lewat konteks historis, konteks sastra, dan analisis, yang paling berikut kita perlukan adalah akal sehat. Akal sehat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tafsiran yang konyol. Sayangnya akal sehat itu tidak begitu umum kita pakai dalam penafsiran, dalam praktek penafsiran. Jadi dalam tafsiran kita perlu mengartikan teks itu sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Jangan kita artikan teks Alkitab itu sesuka-suka hati kita. Yang kedua, pertolongan Roh Kudus itu membantu kita menemukan arti yang semula dari teks itu. Ia memimpin kita untuk menerapkan arti itu dengan setia pada situasi kita saat ini. Dan makna asli teks itu adalah suatu teks tidak boleh diberi arti yang dari semula tidak pernah dimaksudkan oleh Alkitab. Jadi alasannya adalah makna awal yang dimaksudkan daripada Alkitab itu harus benar-benar kita cari. Dan yang menjadi suatu keprihatinan dalam penafsiran Alkitab ini adalah jikalau teks itu tidak pernah mempunyai arti sebagaimana dituliskan sekarang ini, maka inilah penyebab lahirnya semua ajaran-ajaran sesat. Dan jikalau kita tidak dikontrol oleh ayat-ayat Alkitab, maka dapat diartikan Alkitab yang kita tafsirkan itu adalah menurut pengertian seorang pembaca. Jadi Alkitab harus diartikan menurut pengertian seorang pembaca, dia harus dikontrol oleh pengetahuan mata kuliah kita ini, yaitu hermeneutik. Dan yang terakhir menjadi kesimpulan kita, hermeneutik membantu kita memahami Alkitab secara tepat bagi pembaca zaman dahulu serta implikasinya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.